Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit tentang keterampilan memberi penguatan. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung kepada inti materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Keterampilan mengajar merupakan elemen penting yang harus dikuasai oleh calon guru dalam menjalankan tugasnya di kelas. Salah satu keterampilan mengajar yang saya akan bahas yaitu keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Menurut Aini et al. Pada tahun 2018, pendidik diharapkan menguasai 3 komponen utama dalam profesinya, yang dikenal dengan trilogi profesi, yaitu yang ke-1, komponen dasar keilmuan. Komponen ini memberikan landasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan profesi pendidikan. Seorang pendidik wajib menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari seluruh kinerjanya di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu komponen substansi profesi. Komponen ini terfokus pada proses pembelajaran materi yang merupakan bagian dari kurikulum yang harus diajarkan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada komponen praktik profesi. Komponen ini mengarahkan calon pendidik untuk melaksanakan praktik profesinya dengan sasaran yang tepat, efektif, dan bermanfaat bagi peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen keterampilan memberi penguatan. Dalam proses belajar mengajar, perlu komponen yang tepat dalam pemberian penguatan. Hal ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, usia, kemampuan per individu, dan latar belakang peserta didik. Terdapat 2 komponen dalam pemberian penguatan, yaitu yang pertama adalah penguatan verbal. Penguatan ini adalah penguatan yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian. Kata-kata pujian yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik dapat membangkitkan semangat. Meskipun hanya sedikit, kata-kata pujian biasanya berupa kata-kata seperti benar, bagus, dan tepat. Pujian juga dapat berupa kalimat lengkap, misalnya, kamu mengerjakan dengan sangat baik. Yang kedua adalah penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal berbeda dengan penguatan verbal. Penguatan nonverbal ini dapat berupa pendekatan, gerak isyarat, sentuhan, dan sebagainya. Di sini, di penguatan nonverbal ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah penguatan gestural. Penguatan ini erat kaitannya dengan penguatan verbal. Mengapa begitu? Ucapan yang diberikan guru terhadap respons perilaku siswa dapat disertai dengan mimik wajah yang cerah, anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, dan sebagainya. Semua gerakan ini merupakan bentuk pemberian penguatan gestural. Tenaga pendidik dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan interaksi yang baik dan saling menguntungkan antar guru dan siswa. Yang kedua adalah penguatan mendekati. Mendekati merupakan bentuk respon ketertarikan terhadap suatu objek. Perhatian guru kepada siswa menunjukkan bahwa guru tertarik. Guru dapat menghampiri siswa dengan berdiri di samping atau berjalan dekat dengan siswa. Peserta didik yang didekati guru akan merasakan kesan diperhatikan yang sangat menunjang penguatan verbal. Selanjutnya adalah penguatan sentuhan. Penguatan ini juga terkait erat dengan penguatan mendekati. Penguatan sentuhan dapat dilakukan ketika guru secara fisik menyentuh siswa. Contohnya, termasuk mengusap kepala, berjabat tangan, menepuk bahu, dan lain-lain. Yang keempat adalah penguatan tanda. Simbol atau tanda merupakan bagian dari realitas yang berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang memiliki makna. Penguatan dalam bentuk simbol atau tanda dapat diberikan kepada siswa sebagai bentuk penghargaan seperti komentar tertulis, sertifikat, medali, stiker, gambar, perangko, dan sebagainya.
Yang kelima adalah penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai bentuk penguatan. Misalnya, seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik dapat ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Yang terakhir adalah penguatan tahap penuh. Jika siswa memberikan jawaban yang hanya sebagian benar, guru sebaiknya tidak langsung menyalahkan. Dalam keadaan seperti ini, guru disarankan untuk memberikan penguatan tak penuh atau parsial. Contohnya, jika seorang siswa memberikan jawaban yang sebagian benar, guru dapat mengatakan, "Ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan." Dengan cara ini, siswa akan menyadari bahwa jawabannya tidak sepenuhnya salah dan mendapat dorongan untuk memperbaikinya. Kemudian, bagaimana cara penerapan dalam memberikan penguatan? Di sini, guru sebagai pengguna keterampilan penguatan dituntut ketepatan dalam memberikannya kepada siswa. Hal ini dikarenakan apabila memberikan penguatan ini digunakan pada situasi atau waktu yang tidak tepat, maka hal ini akan mengakibatkan keefektifan penguatan tersebut hilang. Sebaliknya, bila penggunaan penguatan digunakan secara tepat dalam proses belajar mengajar, maka hal ini akan menimbulkan pengaruh yang positif terhadap aktivitas belajar peserta didik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberian penguatan, yaitu yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan ini diberikan secara langsung kepada individu tertentu dengan menyebutkan nama atau menunjuk siswa secara spesifik. Kemudian yang kedua, penguatan kepada kelompok belajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dan kemampuan kelompok. Kemudian yang ketiga, pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan ini diberikan sesegera mungkin setelah siswa menunjukkan respon yang diharapkan. Penundaan dalam pemberian penguatan dapat memberikan kesan bahwa guru kurang peduli, sehingga akan menjadi kurang efektif. Yang terakhir adalah variasi dalam penggunaannya. Guru juga perlu memberikan variasi dalam pemberian penguatan, tidak hanya terbatas pada satu jenis. Kurangnya variasi dapat menimbulkan kebosanan pada siswa dan mengurangi efektivitas penguatan. Selanjutnya, saya akan membacakan prinsip-prinsip dalam keterampilan memberi penguatan. Itu yang pertama, kehangatan. Sikap tenaga pendidik yang baik dapat mengubah suasana menjadi hangat, baik melalui senyuman, suara, maupun mimik wajah. Kehangatan ini akan menumbuhkan hubungan saling percaya antara guru dan siswa, sehingga pemberi penguatan yang dilakukan oleh guru dapat diterima dengan positif oleh peserta didik. Yang kedua yaitu antusiasme. Antusiasme merupakan bentuk minat yang besar terhadap sesuatu. Penguatan yang disampaikan dengan antusias akan menimbulkan kesan sungguh-sungguh di hadapan peserta didik sehingga dapat meningkatkan perhatian dan motivasi mereka. Yang ketiga adalah kebermaknaan. Penguatan yang mana diberikan oleh tenaga pendidik itu akan sangat bermakna bagi siapa? Bagi peserta didik. Dengan penguatan ini, siswa akan merasa lebih percaya diri, merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan merasa dipuji. Oke. Nah, perasaan-perasaan ini itu akan menjadi berdampak positif bagi mental mereka dan juga mendorong keberanian untuk mengemukakan pendapat mereka. Ada lagi, dengan hal itu bisa meningkatkan rasa keingintahuan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang keempat, yaitu menghindari penggunaan respon negatif. Ya, respon negatif baik berupa teguran maupun hukuman. Nah, ini harus dihindari oleh tenaga pendidik. Oke, ketika siswa belum tepat dalam menyampaikan pendapat, maka guru sebaiknya memberikan tanggapan yang positif, bukannya langsung menyalahkan atau menghakimi, apalagi sampai menyalahkan dan menghakimi di hadapan teman-teman mereka. Nah, respon negatif itu dapat menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif dan juga akan berdampak negatif pada siswa lainnya.
Itulah prinsip-prinsip penggunaan penguatan yang bisa kami sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa keterampilan mengajar sangatlah penting bagi calon guru dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Keterampilan memberi penguatan merupakan respon positif guru terhadap perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku positif siswa. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Pergi ke hulu sambil mancing. Thank you for watching.